Cerita sebelumnya, Brotherhood of Evil tiba di tongkrongannya si Peko. Dia melarikan diri ketika sadar orang-orang itu sedang mencarinya. Namun pemimpin geng Chuko 13 menjadi sasaran Silverback yang bertanya kemana Paco Testas pergi. Nah, sementara itu di rumahnya si Jamie Reyes dikejutkan dengan kedua orang tuanya yang mengetahui putranya itu membuat tato kumbang biru. Padahal itu sebenarnya adalah simbol Scarab Blue Beetle. Dia pun ke sekolah bertemu dengan Joy Gonzalez. Setelah Brenda mengusirnya keluar karena mengusik si Jamie, Brenda pun menjelaskan bahwa temannya si Peko sebelum berangkat ke sekolah menemui Brenda yang bertanya tentang Jamie Reyes yang membawa lari artefak kuno yang diincar oleh orang-orang metahuman. Jamie pun berangkat mencari di mana lokasi temannya itu. Setelah mengetahui lokasinya, dia pun ke markas tongkrongan Chuko 13 yang ternyata ada Brotherhood of Evil di sana. Dia dengan mudah mengalahkan Brotherhood of Evil. Namun di saat Peko bertemu dengan Jamie Reyes yang selama ini telah menjadi sosok Blue Beetle, program Scarab mengidentifikasi Peko adalah ancaman yang tanpa sengaja di luar dugaan dia menikam dada Peko hingga tembus ke belakang punggungnya. Dan selanjutnya cerita akan terungkap di video ini. Inilah ulasan cerita video komik Blue Beetle volume ke-8 edisi cerita yang kelima. Cerita Blue Beetle Jamie Reyes selama di era New 52. Nah, cari tahu apa yang terjadi pada ceritanya selanjutnya ini. Semoga kalian masih menyukai cerita komik ini. Seperti biasa, mari dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Dan terima kasih bagi yang sudah, kalian luar biasa. Kali ini kita berada di komik Blue Beetle volume ke-8 edisi yang kelima dengan judul Heartless. Dirilis pada tanggal 18 Januari tahun 2012 yang berjumlah sebanyak 21 halaman, ditulis oleh Tony Bedard dan digambar oleh IG Guara. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Langsung menyambung adegan terakhir di edisi sebelumnya, di mana saat ini dengan ketakutan dan kengerian yang terpancar dari wajahnya si Jamie Reyes, dia tanpa sengaja telah menusuk lengannya yang tajam itu ke tubuhnya si Peko. Darah pun muncrat sehingga membuat Peko menjadi tidak berdaya. Padahal sahabatnya itu hanya ingin bertanya, kenapa selama ini Jamie Reyes tidak mengatakan sebenarnya dia adalah sosok kumbang kemarin yang membawanya ke tempat lokasi acara ultahnya si Brenda. Tubuh Peko pun pingsan. Jamie ketakutan jika temannya itu tewas di tangannya. Dia bertanya kepada si Scarab bagaimana menyelamatkan temannya itu. Namun Scarab menyatakan bahwa tubuh manusia itu tidak bisa dia selamatkan oleh karena luka yang berdarah. Dia sangat kecewa dengan perlakuan Scarab yang sangat kejam yang telah membunuh temannya itu. Jika dia tahu semua berakhir seperti ini, Jamie tentu tidak ingin membantu apa yang diinginkan Scarab Kajida itu. Di saat yang berduka ini, Silverback yang juga tergeletak tak berdaya itu kemudian dia berkomentar agar memohon untuk membantunya. Namun Jamie dengan memarahinya. Bagaimana dengan kondisi yang menyedihkan ini? Sempat-sempatnya pula tuh musuhnya itu meminta tolong kepadanya. Jelas-jelas semua ini karena ulah orang itu, si Silverback. Gara-gara dialah yang sedang mencari Paco sebelumnya, sehingga akhirnya menjadi tidak yang diinginkan seperti ini. Scarab Kajida pun kemudian menerima permintaan tubuh inangnya. Jika Scarab itu tidak bisa membantunya, ada baiknya segera ke rumah sakit. Namun Scarab menghubungi panggilan darurat 911, di mana tak lama kemudian pihak medis pun datang menyelamatkan
Peko. Jamie pun meminta Scarab untuk mengeluarkan semua peralatan P3K. Namun permintaan itu tidak ada pula nih pada sistem Scarab. Blue Beetle Jamie Reyes pun menjadi marah. Dia tetap memaksa keras agar Scarab Kajida itu untuk dapat menyelamatkan tubuh Peko yang pingsan ini. Mendesak Scarab, jika tidak melakukannya, dia akan berhenti menjadi sosok Blue Beetle. Namun tiba-tiba di telapak tangan kirinya si Blue Beetle ini muncul kumbang biru yang menjelaskan bahwa itu adalah obat untuk tindakan P3K-nya. Sebenarnya P3 itu bernama Transbiotic Anti-Trauma Unit. Yang selanjutnya Scarab Kajida pun menyuruhnya untuk meletakkan P3 itu, ya, Transbiotic Anti-Trauma Unit, agar meletakkannya ke bagian luka si Peko. Kumbang itu pun masuk ke dalam luka si Peko dan selanjutnya pendarahan pun berhenti. Kemudian petugas medis pun sibuk untuk melakukan tugas mereka. Ya, tentu saja mereka akan membawa Peko ke rumah sakit. Nah, di saat itu Silverback ini berkata bahwa dia juga ingin minta diselamatkan. Namun hal ini bagi Blue Beetle, urusan Silverback dengannya ini belumlah selesai. Di mana si Blue Beetle kemudian membawa tubuh Silverback terbang ke udara. Di Westside El Paso, yaitu di sebuah pinggiran barat di kota El Paso, Blue Beetle membawa tubuh Silverback itu ke suatu tempat untuk dapat menyembunyikannya. Blue Beetle menjelaskan bahwa dia membawa Silverback ini sengaja ke tempat ini agar orang lain tidak mencari musuhnya itu, di mana sebenarnya Silverback mengetahui bahwa temannya si Peko inilah yang sebenarnya menjadi Blue Beetle dan dugaannya itu benar adanya. Yang kemudian Blue Beetle pun pergi meninggalkan untuk menuju ke rumah sakit, berharap sampai di sana dia melihat temannya itu baik-baik saja. Namun sebelum pergi, Silverback menjelaskan sesuatu tentang dirinya. Oleh karena Blue Beetle membuatnya menjadi berantakan seperti ini, sehingga membuat tubuhnya ini terjebak dalam bentuk robot ini, di mana dia mengatakan bahwa sebelumnya dia telah mengunduh pikirannya itu ke dalam mesin robotnya dengan batas waktu yang ditentukan. Jika tidak segera mentransfer kembali downloadannya itu, maka dia akan terjebak selamanya dalam bentuk robot ini. Capek-capek si Silverback ini menjelaskan, si Blue Beetle kemudian malah membiarkannya dan pergi meninggalkan tubuh Silverback yang tergeletak tak berdaya, berkata bahwa itu adalah hukumannya. Di halaman berikutnya, Blue Beetle pergi ke rumah sakit. Dia pun berubah tampilannya menjadi sosok manusia normal, yaitu Jamie Reyes. Setelah mengetahui lokasi di mana Peko dirawat, dia sekarang duduk dan sambil merenungi apa yang dia lakukan dengan temannya itu. Ternyata di sana ada Brenda bersama juga dengan bibinya Tia Amparo yang juga datang untuk menjenguk Peko. Di saat dokter keluar dari ruangan Peko yang baru saja diceknya, Brenda dan Jamie mendengar pembicaraan sang dokter yang menjelaskan sepertinya mereka tidak bisa menyelamatkan Peko. Mendengar itu, Brenda merasa bersedih. Dia memeluk Jamie Reyes sambil berkomentar bahwa ini mungkin disebabkan dengan dirinya, karena sebelumnya Peko sempat mengajaknya ngedate, namun si Brenda pun menolaknya. Mungkin dengan menurutnya yang seperti itulah Brenda pun merasa bersalah, sehingga sekarang ini Peko berada di tempat ini. Brenda pun pergi berlari meninggalkan Jamie dan bibinya di rumah sakit. Di saat itu, Ladama alias Tia Emperor, bibinya si Brenda, langsung menghampiri si Jamie, meminta Jamie Reyes untuk berbicara dengannya di kantornya. Meskipun Scarab memintanya untuk tidak mempercayai bibinya si Brenda ini, Jamie pun kemudian segera menemui Ladama nanti di tempat kerjanya. Berpindah 120 mil di atas bumi. Oleh karena jangkauan kapal armada alien The Reach Scarab Kajikai yang masih melacak Scarab Kajida teralihkan oleh planet Blue Lantern Odium, di mana kemudian mereka pun percaya bahwa Luke Reza dan Scarab Kajikai ini dapat menguasai planet itu dan mengambil sumber daya planet itu selama 1 dekade. Jadi mereka pun memutuskan untuk meninggalkan misi pencarian Scarab Kajida yang ada di bumi untuk di saat ini, dan nanti mereka akan kembali lagi ke bumi setelah menaklukkan planet Odium. Yang selanjutnya cerita Scarab Kajikai ini akan terungkap di serial Green Lantern New Guardians edisi yang ke-10.
Oke, selanjutnya kita kembali ke rumah Ladama yang ada di Emperor Cardenas. Saat ini Jaime Reyes menepati janjinya yang sekarang sudah berada di kantor bibinya, Brenda. Namun sayang sekali, ternyata dengan posisinya yang sekarang ini, yang sedang duduk pada sebuah kursi dan lantainya itu dengan karpet sihir yang membuat si Jaime ternyata ditahan oleh Ladama. Ternyata ketika dia berdiri, kakinya itu tidak bisa melangkah keluar dari wilayah karpet merah itu. Dan di saat itu, Ladama mengambil pisau saktinya untuk mengalahkan Blue Beetle. Akhirnya Jaime Reyes pun mengaktifkan program Scarab-nya. Dia berubah menjadi Blue Beetle. Namun, dengan mudah dia dapat diserang oleh bibinya si Brenda, Donna Cardenas alias si Tia Amparo. Meskipun Blue Beetle itu mencoba menyerangnya dengan senjata aliennya, namun si Donna Cardenas dengan senjata pisau saktinya itu dapat menahan serangan senjata lasernya si Blue Beetle. Dia berkomentar bahwa artefak Scarab itu adalah miliknya. Tiba-tiba ada nih seorang anggota Ladama yang masuk ke dalam ruangan kerja bosnya itu. Namun dia dibanting oleh Blue Beetle sehingga orang itu dan si Tia Ampero pun menjadi terkapar di lantai ruangan. Boom! Dengan waktu yang begitu sempitnya, kemudian si Blue Beetle pun mencoba melompat keluar dari jendela. Namun ketika Jaime Reyes berhasil keluar rumah, dan di saat dia melihat kembali ke rumah itu, ternyata sudah menghilang. Kemudian beralih di halaman selanjutnya, kita kembali ke rumah sakit. Tiba-tiba saja alat pengukur kondisi pasien menyala. Pertanda itu adalah hal yang tidak terlihat baik bagi si Peko, yang ternyata Transrobotic Anti-Trauma Unit tadi yang dimasukkan ke lukanya si Peko menjadi berefek kepadanya. Makhluk kecil itu sekarang telah mengubah si Peko menjadi sejenis kumbang merah yang disebut Red Beetle. Dia berhasil keluar dari rumah sakit yang dimana dia diprogramkan untuk mengganggu dan menghancurkan Scarab Kajida. Dan cerita ini pun bersambung. Oke, selanjutnya kita akan melihat konfrontasi antara kedua sahabat, Jaime Reyes versus Peko, yang masing-masing ini telah berubah menjadi sosok Scarab kumbang dengan warna yang berbeda. Si Jaime warna biru, si Peko warna merah. Nah, bagaimana nanti cerita ini akan terungkapkan? Saksikan pada video cerita selanjutnya. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini. Bagikan jika berkenan. Sekali lagi, terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Jaga kesehatan teman-teman ya. Tetap selalu berpikiran positif dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.